Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan topik politik dan strategi nasional. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian politik. Pengertian politik dilihat dari segi etimologi. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota atau city-state. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Sedangkan Gabriel E. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan kursif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Menurut Andre Haywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Dengan definisi tersebut, Andrew Haywood secara tersirat mengungkapkan bahwa masyarakat politik dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Konflik dan kerjasama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antara kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda, bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, sebuah kezaliman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Selanjutnya adalah strategi nasional. Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan, sedangkan nasional adalah sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara. Sehingga strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya adalah dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Penyusunan politik dan strategi nasional. Jadi semenjak tahun 1985 ini,
menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan suprastruktur politik. Nah, di dalam suprastruktur politik ini ada MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada di masyarakat ini disebut infrastruktur politik, yang di dalamnya ada partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang ini, pemerintah telah menyusun politik dan strategi nasional, baik pada masa Orde Lama hingga Orde Reformasi. Nah, pada Orde Lama bisa kita sebut sebagai demokrasi terpimpin. Ini dimulai dengan pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958. Nah, tujuan dari Depernas sendiri adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. Nah, kemudian mereka berhasil menyusun naskah rancangan undang-undang pembangunan nasional semesta berencana pada tahun 1961 hingga 1969. Namun, pola pembangunan nasional semesta berencana yang ditetapkan oleh pemerintah ketika itu tidak berjalan lama, karena pada tahun 1965 hingga 1966 itu terjadi konflik politik dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan tumbangnya pemerintahan Orde Lama. Kemudian muncul Orde Baru atau demokrasi Pancasila yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana MPR ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. GBHN ini merupakan program pembangunan nasional. GBHN ini ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR, kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan GBHN, Presiden menyusun Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun yang dibantu oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun karena terjadi krisis ekonomi dan mengarah pada krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis multidimensional pada tahun 1997 hingga 98, maka pemerintahan Presiden Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998 karena mahasiswa bersama rakyat itu tidak puas dengan program pembangunan nasional yang dijalankan ketika itu. Akhirnya TAP MPR tentang GBHN tahun 98 sampai 2003 ini dicabut oleh sidang MPR melalui TAP MPR. Selanjutnya, transisi reformasi. Transisi reformasi diawali dengan diterbitkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat deras pada saat itu. Berkaitan dengan politik dan strategi nasional, MPR hasil pemilu 1999 menetapkan TAP MPR nomor 4 MR/1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004 pada tanggal 19 Oktober 1999. Ketetapan ini memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan. Kemudian, sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai 2004, penyelenggaraan negara dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional 5 Tahun atau Propenas yang ditetapkan oleh Presiden dan DPR. Kemudian, Propenas ini dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan atau Rapeta yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan oleh Presiden dan DPR. Propenas ini sebagai penjabaran dari GBHN 1999 sampai 2004, yaitu Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan. Rencana ini berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa.
Fungsi Prospenas adalah untuk menyatukan pandangan dan langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. Jadi, Prospenas bukan hanya rencana pembangunan pemerintahan pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Begitu pula dengan pemerintah daerah, mereka juga menyusun program pembangunan daerah atau Propeda. Propeda ini juga mengacu pada Propenas. Propenas berusaha memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di pusat dan di daerah untuk membuat rencana pembangunannya masing-masing. Selanjutnya, Orde Reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era reformasi dimulai dengan diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Berdasarkan UU tersebut, dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam UU SPPN ini terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang berlaku 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku tahunan. Begitu pula untuk perencanaan pembangunan daerah, ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berlaku 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berlaku tahunan. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Yang pertama, politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusunan rencana. Karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden atau kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Yang kedua, teknokratik. Pendekatan dengan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan untuk mendapat aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Yang keempat, top down, dan yang kelima, bottom up. Perencanaan dengan pendekatan top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.